satu lagi untuk kali ini. Tapi yang jelas untuk grup C nantinya yang tidak akan bermain berarti Hui nggak ada, Fastclan nggak ada, NFT nggak ada, dan juga Semen nggak ada. Nah, ini juga tentunya ada beberapa jalur yang bakal sudah diperhitungkan ya. Tentunya juga tim-tim akan mapping terus-menerus untuk menghafal ketika tim ini tidak bermain, tempat mereka bakal kosong ataupun jalur rotasi mereka bakal tidak terlalu gesekan banyak. Dan GD Kids saat ini sangat didukung, enak sekali mereka bisa turun ke area Puerto Paraiso dengan mulus begitu saja, tidak adanya tim-tim yang ingin melawan mereka juga. Tapi di Los Leones padat ya, ada 1, 2, 3 ketika mereka bergeser juga ada scraping yang dilakukan oleh Alter Ego. Yes, betul, yang terlihat dengan sangat jelas di area LL itu ada Judo Alliance, ada Bacon juga, dan dari tim Alter Ego coba mengisi ke bagian area selatan yang biasanya ditempati oleh tim GD juga. Kalau misalkan zonanya pelit, tapi nih zonanya di awal-awal memang gak bertolak belakang sama flat padnya. Tapi kalau dari segi keseluruhan map di Miramar itu pelit sih, ngambilnya hanya di bagian selatannya aja. Iya, jadi yang tim-tim yang ingin berotasi turun ke area utara looting cepat dong. Kalau tidak mereka mempunyai plan B juga atau scraping tipis-tipis untuk mengamankan rotasi ke bagian bawah Windy. Karena tentunya kalau terlambat lagi mereka bakal menjadi tamu yang bakal disambut juga. Tapi ya kita melihat di bagian map ini cukup padat. Tapi sebenarnya dalam POV player itu banyak masih longgar-longgar sih. Jadi masih bisa dimainkan lah. Setuju, dan juga kayak akan dimainkan juga senjata dari sarang Frankie dengan menggunakan Scar Elite, coba menzoning out lagi pergerakan dari tim BN United. Sinoas yang ditargetkan, tapi untungnya dia udah mensecure satu buah vehicle, bisa bergerak dengan cukup cepat dan kayaknya tidak akan adanya securing point eliminasi untuk di menit-menit awal, Reski. Ya betul sekali, BN bersama lawan mereka saat ini masih terbagi, mereka sudah mengambil bagian masing-masing ya, kayak kalian batasnya sampai sini saja BN-nya dan Desavier juga. Nah ini tentunya juga ya 50-50 lah, mereka bakal punya keuntungan masing-masing juga. Yang penting menyisir secara detail Win agar bisa mendapatkan banyak lootingan. Dan ini jalur rotasi mereka dari El Pozo sebenarnya enak ke area circle. Oh iya ya betul, sehingga nggak terlalu jauh juga. Bisa langsung screening juga ke bagian area tepi zona dan ini dia. Aum style ya dari tim Bacon. Betul, Bacon juga kalau kita lihat performanya memang bagus untuk di PMRC kemarin dan juga untuk di saya kali ini masih belum terlihat begitu mendobrak ya untuk gameplay dari tim Bacon. Dan dengan tidak bermainnya tim Geek, Geek bermain harusnya. Geek bermain tapi tidak ambil San Martin lagi ya. Tapi Geek yang ngalah justru ya. Menang tapi mengalah. Iya, Geek menangin fight-nya tapi mereka mengalah, memilih untuk pindah nggak turun di area San Martinnya lagi dan diserahkan seutuhnya oleh tim Shine Like Diamond. Ya, karena mereka menang mungkin tidak 100% juga ya Windy ya. Menang tapi dua teman mereka juga jadi korban. Jadi ya itu mereka masih banyak tempat atau mungkin mereka memanfaatkan beberapa tempat dari tim-tim di grup C yang tidak bermain saat ini. Menarik mungkin mereka sih memainkan gameplay plan-plan mereka yang lain. Betul-betul, dan kalau kita lihat bisa jadi kalau Fastclan kan turun di Pekado bisa diisi juga. NFT Utara La Cobre bisa diisi juga, tapi kalau untuk La Cobre kayak nggak mungkin deh karena jauh banget tadi dari flat padnya jauh. Dan ternyata betul di area center mereka ngisi Pekado karena mereka tahu tidak adanya Fastclan yang bermain untuk di game yang ketiga. Itu dia, mereka sudah pasti memastikan menghafal juga dengan secepat mungkin melihat setelah ini grup apa lagi tidak bermain, mereka berhasil memanfaatkan area Pekado juga yang pastinya tadi dengan adanya SLD itu SLD juga enak. Akhirnya tidak ditabrak oleh Geek, mereka lebih leluasa lagi, tinggal bagaimana setelah mereka melakukan looting, rotasi mereka mulus atau tidak. Karena kita belum tahu lagi rotasi mereka pasti bakal tergantikan karena dengan setiap jalur atau circle muncul, jalur rotasi pasti akan sedikit berbeda. Ya betul banget, juga nih berarti Vanatech masih ada di bagian area selatan, split posisi cukup jauh juga dengan rekan teammates dari tim Alter Ego dan dari tim Von Rivals. Mereka kayaknya tetap walaupun zonanya mau sejauh apapun mereka akan tetap looting di area Cruz del Valle-nya, terbukti dengan jarak 2 km padahal yang harus mereka tempuh untuk masuk ke dalam zona yang pertama, Reski Boga. Nah itu dia, bisa jadi mereka ke bagian utara CDV ya, Cruz del Valle itu mereka masih bisa termakan blue zone pertama, blue zone kedua tidak apa-apa. Setidaknya mereka melakukan rotasi lambat asalkan mereka sampai itu masih mendapatkan space karena ini condong juga. Tim-tim berada di tengah yang pastinya mereka masuk semua itu tidak langsung ke tengahnya. Masih cek poin dulu di bagian pinggirannya dan ini dia seperti yang dilakukan dari Bacon juga sudah mulai bergeser
sedikit tipis-tipis ke area perbukitan juga, tidak terlalu dalam. Mereka mulai berganti, mengontrol dulu dari seorang Armstyle dan dari Boom Voldemort. Wow, enak juga nih buat Boom. Betul-betul, Boom gak ada gangguan sama sekali. Mereka juga gak terlalu jauh dari zona, tapi untungnya dari Potato dia sigap juga. Langsung bermanuver memutar balikan setirnya, tapi ditembakkan satu buah senjata mungkin gak sengaja kepencet dari seorang Potato. Dia langsung buru-buru mundur lagi aja, back off aja karena mungkin ini udah mulai dalam keadaan yang tidak kondusif untuk tim Alter Ego. Ya betul sekali, apalagi tadi Beckham melihat ini, wah ini playernya masih sendiri nih, dengan satu bagi saja. Tapi Potato menghindari itu, berhasil kabur, dan dari Beckham juga menghindari. Takutnya walaupun Potato sendiri belum tahu teman-temannya lagi backup atau tidak. Dan dari Boom sendiri juga, walaupun mereka saat ini cukup enak, tapi mereka sudah mulai melakukan looting cepat untuk bergeser lagi, mengamankan area bagian selatan circle juga agar lebih enak lagi. Perjalanan GD Gits juga keluar cepat, mereka masih bisa mengisi area kanan dari circle saat ini. Yes, betul, dari Genesis, Dogma, Gits. Kalau kita lihat memang kalau dari Alan juga tadi sempat menjadi player yang cukup terhighlight juga. Mengingat dari Alan juga menjadi week 3 Terminator untuk di PMPL ID-nya. Dan lihat mungkin ini kayaknya lebih komit lagi di tim Bacon. Noise coba mencari informasi, menggali lagi tentang keberadaan dari tim Alter Ego. Dilihat, dipantau juga, sama-sama berusaha untuk circling around juga menggunakan vehicle-nya masing-masing. Tapi Alter Ego turun, lanjut atau enggak, ternyata nampaknya mereka melanjutkan rotasi mereka. Tapi tertahan satu player di bagian belakang. Renale coba ditembakkan beberapa tembakan zoning out dari seorang Noise. Itu dia backup yang sudah diperhitungkan juga. Renaldo berhasil tarik, tapi backup sudah datang dari bagian bukit belakang. Tapi awas dari Beckham, ini berbahaya karena ada satu player dari Alter Ego Fanatic mencoba bergerak tipis-tipis dengan tidak membuka stepnya karena dia sedang memegang panci dengan sambil tunduk. Asalkan dia jangan sampai tergelincir, masih lolos, dia bisa saja culik. Satu saja sudah, tidak apa-apa. Habis itu tarik lagi, asalkan teman-teman juga dari Alter Ego harus bergerak secepat mungkin untuk membackup seorang Fanatic. Semakin dekat Windy, dia masih melihat ambil kiri atau kanan. Noise begitu bergerak dengan sangat terbuka. Di spray down dari Fanatic berhasil. Dengan pengintaian yang begitu baik sekali, dapat satu, Bacon dalam bahaya. Iya, betul banget, dan tumbang satu player mereka dan dicari lagi, diincar lagi. Bahkan dari seorang Potato lebih komit lagi memfollow up pergerakan yang dibuat lebih dahulu oleh seorang Fanatic. Coba mencari informasi dengan baginya, dilihat tapi nampaknya Bacon. Mereka komit langsung berbondong-bondong mundur aja. Back off-nya ada satu buah total poin eliminasi didapatkan oleh tim Alter Ego. First blood didapatkan. Awal yang baik juga untuk Alter Ego. Berlanjut dari The Sapphire yang baru saja sedikit bergeser. Mereka sudah mengalami knockout tapi masih bisa diselamatkan karena teman-teman headshot didapatkan lagi. Silence, spray down yang begitu tajam sekali. Dan dari The Sapphire juga masih bisa kembali menyelamatkan karena pergerakan push dari BN belum terlalu cepat ke area perbukitan karena posisi push juga atau rotasi agak sedikit sulit. Banyak gundukan atau bukit-bukit tipis juga yang akhirnya agak sedikit lambat untuk naik ke bagian atas. Dan saat ini Lamborghini masih bergantung di bagian depan. Awas, posisinya sangat tidak enak dan BN masih belum terlalu berani karena mereka masih memastikan dulu di mana titik teman-teman dari The Sapphire. Iya, betul, tapi lihat dari smoke yang disetup oleh tim The Xavier juga sudah mulai fading out, udah mulai memudar juga. Dilihat lagi dari seorang Tidak coba mengeker kembali dengan menggunakan mini tapping-tapping, tapi silence tidak terima beberapa damage sama sekali oleh seorang Tidak. Dicoba lagi yang kedua kalinya mungkin untuk bisa mengolek lagi informasi terkait tentang keberadaan dari tim-tim BN United dan juga BN United. Ini player-playernya mereka join serentak di tahun 2021 dan biasanya itu kan ada White Cat, tapi White Cat sekarang udah nggak memperkuat line up dari tim BN United lagi, Raski. White Cat memberikan kesempatan buat teman-teman yang baru lagi ya untuk merasakan dunia kompetitif di kancah internasional saat ini juga. Dan tadi circle kita sudah berganti, Windy. Sedikit bergeser dan kedua tim ini akan tarik meninggalkan fight yang ada, harus bergerak rotasi lagi karena posisi mereka sudah berada di luar circle lagi karena mereka harus mementingkan lagi ketika mereka terlalu lama bertahan juga. Space mereka yang ingin diambil sudah diambil oleh orang lain. Betul, berarti lebih memilih untuk bermain objektif aja ya untuk di zona-zona awal. Ini kan juga masih zona yang kedua dan dari tim Alter Ego sudah sukses mensecure satu buah area perkotaan juga yang bisa mereka amankan. Bagian area luar, Genesis Dogma juga sedang berotasi mengitari ke bagian area perbukitan dan di bagian area bawahnya low groundnya ada tim Tem Entertainment yang juga nampaknya sudah mulai setup dengan setup posisinya masing-masing. Exosip masih memantau mencoba membuka jalan dari area Cumacera juga. Ada tim Geek yang sudah melepaskan area Pekado untuk berganti tempat lagi. Tapi di bagian depan mereka juga masih ada Bacon yang bisa saja
Melihat pergerakan majunya mereka, kasihan ya kalau Miramar mobil kita rusak, Windy. Aduh, sulit. Satu saja sudah sulit seperti tadi yang dialami NFT ya. Iya, NFT betul. rotasi mereka sudah enak menuju ke late game, tapi di mid-nya hancur kendaraan mereka. Jadi ya mereka harus tate istilahnya, YOLO. Oke, you only live once ya. Untuk tim NFT tadi dan juga dari tim Geek Fam Malaysia, walaupun mereka sempat absen kemarin di season spring, tapi mereka di Vault sudah akan mencoba comeback stronger lagi. Dan juga dari tim Infinity, Nuzi coba mantau juga pergerakan dari tim Bacon, ditembakin juga bahkan beberapa peluru panas walaupun belum memberikan damage, tapi memberikan informasi bahwa di bagian area atasnya udah diisi oleh tim Infinity, tapi pakai connect tembakan di seorang Octa lagi dan lagi membuka opening knocknya ke tim Tem Entertainment. Betul sekali, karena tadi Tem sempat melakukan checkpoint juga berdekatan dengan area sekitaran Valdemar, yang dimana Boom meninggalkan area Valdemar, mereka akan bertemu lagi dengan jarak yang begitu jauh. Tapi Octa dengan M4-nya, ayam yang begitu tajam menumbangkan, tapi baru mendapatkan damage saja karena pergerakan push masih sulit untuk dilakukan, jarak juga yang begitu jauh. Ketika mereka push sampai sudah diselamatkan bakal full boosting juga. Iya betul, karena sulit banget, bahkan tumbang satu bisa disukses di revive juga, tapi setidaknya Octa dia mencicil dari face-nya, helmetnya juga, bahkan tembakan diberikan lagi oleh tim Tem dengan player yang berbeda juga. Dan dari tim Shine Like Diamonds, mereka udah bergerak, udah keluar dari area San Martin juga pastinya untuk menuju ke bagian checkpoint yang diinginkan oleh tim Shine Like Diamond, Reski. Iya, SLD, solidaritas. Solidaritas. Oh, Yudu di bagian fit eliminationnya Windy sudah mulai ada gesekan tipis-tipis juga, bertemu dengan player dari Vampire, tapi awas, Strong Zinwan menerima beberapa tepingan dari Demerut dengan mininya. Enak ya, ini memang kalau Miramar nih kita harus punya satu buah senjata juga. Kalau tidak sniper ya mini ataupun SKS, DMR SLR, ya. Iya, DMR. Betul, biar lebih enak lagi untuk memberikan tembakan-tembakan zoning out seperti halnya dari tim Judo Alliance. Swap Vampire ditumbangkan satu playernya dari angle yang cukup jauh, ternyata didapat ataupun digapai oleh player-player dari tim Judo Alliance. Headshot! Syamil, itu dia, itu sudah tumbang dua loh. Ini dia Vampire yang dimana tadi saya perisi mereka lagi hancur-hancuran juga. Dan circle-nya sudah berganti lagi. Cuma Cera, ini full senyum buat Geek Fam sih. Full senyum. Dan mereka sudah mendapatkan area rumah bata. Yang dimana masih aman untuk mereka bertahan. Dan beberapa tim juga seperti Infinity bisa menguasai area sekitaran Cuma Cera juga. Dan ini condong lebih banyak menuju ke bagian selatan ya. Dan di prank lagi nih. Oh iya betul banget. Dan juga tadi playernya yang tumbang dari tim Vampire udah berhasil sukses dibangkitkan kembali untuk setiap playernya, tapi nampaknya fight juga terjadi. Ada duel 1v1 dari dua tim ini, dari seorang Epila yang menekan fight atas kontes dengan tim Box Gaming. Tapi lihat Soa penggerak tamu dari sebelah kiri tembakin, bahkan dari seorang pemburu yang berhasil bisa menghunting pergerakan dari seorang Soas dari tim Box Gaming. Yes, betul sekali. Satu buah kompon yang bakal menjadi fight yang begitu hancur-hancuran. Bensu dengan satu utility-nya berhasil menyicil beberapa HP. Satu player juga dari Voke bergerak dengan begitu terbuka sekali. Mereka masih unggul, masih lengkap, tapi HP-nya tidak full yang bisa membuat atau memulihkan keadaan. Tapi Box juga saat ini posisi mereka lebih diketahui lagi. Trismi bakal dibungkus bersama pemburu bersama Eputris. Tidak bisa berbuat banyak, langsung tumbang ke area lobby. Yes, betul. Dan bahkan lihat dari tim For Rivals, mereka tidak harus kehilangan satu player pun untuk membuka fight-nya dengan tim Box Gaming. Tapi Bensu dan juga Voki sama-sama mengokang net, sama-sama tahu letak pastinya. Tapi untungnya Bensu bisa menghindari lemparan net dari seorang Voki. Dibuka pintunya, ditutup pintunya. Tapi kalau misalkan dibuka, semakin mudah lagi lemparan net dari seorang Bensu. Dan trap grenades-nya masih belum begitu terlalu on point untuk menumbangkan player dari tim For Rivals, Reski. Yes, langsung saja di-push. Bensu langsung digeprek oleh 4 player dari For Rivals. For Rival meratakan secara utuh teman-teman dari Box. Dan Vampire yang dari tadi menyimak, melihat fight yang terjadi, mereka tidak ingin join karena ya kalau mereka datang juga sangat open. Bisa join juga dari beberapa tim seperti DBD juga. DBD sudah mulai mengintai-ngintai mendapatkan satu buah kompon yang cukup enak juga, yang dimana ini sekarang berada di dalam circle juga nih. Iya, betul. Tim yang lolos ke sel lewat play-ins juga menunjukkan performa yang luar biasa pas di play-ins kemarin juga. Dan dari playernya sendiri untuk individualnya juga mereka udah kaya akan pengalaman pastinya dari tim-tim sebelumnya. Dan juga sekarang memperkuat tim DBD juga. Dan pastinya dari bagian sisi lainnya dari seorang Tiger coba menembakkan beberapa pelurunya ke bagian depan dari tim Tem Entertainment. Dari seorang BV yang diincar oleh seorang Tiger untuk saat ini. Headshot tadi sempat didapatkan juga, tapi di bagian kiri pukulan dialami dari Boom. Satu player mereka terkena spray down.
Buriram juga ingin masuk ke area perbukitan. Di bagian kiri mereka masih ditahan. Tem menjadi tim yang menjaga pintu masuknya dari Buriram. Tapi mau tidak mau Blue Zone juga bakal datang ikut campur. Mereka sama-sama ingin melepaskan, tidak mau untuk melakukan fight. Lebih objektif lagi karena masih ada beberapa space juga di area belakang dari Chumacera yang kosong. Yes, betul banget. Dan juga tim Tem yang juga baru join ke SEA di season spring kemarin. Sedangkan dari tim Buriram yang mengejutkan juga, dia baru join di SEA yang pertama kalinya untuk di Vault kali ini. Tapi dia udah memberikan gertakan cukup luar biasa juga. Tapi harus coba try hard lagi di bagian area luar zona. Dan sebentar waktu dari tim Tem Entertainment, dia seorang Onzen coba men-setup smoke juga, memblokin lagi vision ke bagian pergerakan tim-tim Buriram. Ditembakin, terlihat ada 3 player yang sedang menumpuk di area titik yang sama untuk saat ini, Reski. Ya, betul sekali. Dan itu lihat juga ada beberapa tim yang masih kesulitan. Tapi Reisi, pergerakan dari mereka dengan berlari saja. Bevi hampir mendapatkan seorang Reisi. Dia membanting gironya ke area badan dari seorang Boboho. Dan terlihat Buriram sedang sulit termakan oleh Blue Zone juga dari Geek Snipes. Wow. Ada apa dengan Geek Snipes? Harus terjatuh saat ini. Dan boom, Reisi. Ternyata Infinity melihat pergerakan boom masuk dan langsung saja disambut. Wow, ini bakal sulit sih. Wow, ini benar-benar sulit banget. Reski, bahkan kita lihat tadi dari tim Infinity, dia nggak hanya melihat ke tim boom, melainkan melihat juga ke tim Genesis Dogma. Dia seorang Alan mengekang Nits. 3, 2, 1 akan ke di jendela yang tepat. Tapi dilihat pergerakan dari seorang Yohai. The Snakes nampaknya belum bisa roll on point. Tapi lihat defense dari seorang Alan. Begitu Koko dan Backup juga datang dengan begitu cepat, datang dari tim Genesis Dogma. Dan Forever tiba-tiba join the party juga, mengganggu fight yang terjadi. Dan bahkan dari seorang Alan dipulangkan juga menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim For Rivals. Wow, For Rival datang di saat yang tak terduga. Alan dengan tidak siapnya lagi fokus ke bagian area dari Geek. Tapi dengan kedatangan For Rival mereka juga bakal sulit karena posisi mereka juga sangat terbuka. Dari GD masih mencari kesempatan angle vision, tapi boom, tumbang dari seorang Epi lagi. Dari Genesis Dogma harus berhati-hati, dan dari Yuhai juga tempat ingin join tipis-tipis memberikan tekanan. Dan ini benar sulit juga. For Rival dimakan dari daerah Beacon. Yes, betul. Dan ini udah mulai padat banget, udah mulai crowded juga penumpukan yang terjadi dari masing-masing tim yang berbeda. Dari seorang Depot, untungnya dia masih punya area balcony untuk dia bisa heal up juga. Dan lihat Yuhai dikepung, Apple jump shot di bagian dari jendela, dan Yuhai diratakan nampaknya oleh tim For Rivals. Dan mereka mengoleksi total poin eliminasi senilai 2. Dan bahkan dari pemburu, what happened? Temannya sendiri kok dibom. Salah waduh, tapi masih bisa di revive yo. Dan ini dia dari Nichil. Boom yang masih bisa diselamatkan kembali. Dengan perjuangan dari Yudo juga masih berlanjut. DBD ingin menyambut lagi Badat. Mereka cuma bisa bertahan di area beberapa bangunan yang sudah hancur. Jimmy datang lagi, alter ego sudah mengintip nih. Tinggal mana yang lagi merayap terbuka, langsung di end. Itu dia Syamil yang bisa saja didapatkan dari seorang Potato. Yes, betul. Tapi kita bisa lihat akhirnya ada seorang Fanatic yang untungnya mengoleksi poin atas dipulangkannya seorang Syamil dari tim Yudo Alliance. Dan dari tim Alter Ego, mereka men-secure di bagian area bibir circle-nya. Begitu pula halnya dengan tim DBD. Dan sekarang nampaknya lihat Yudo Alliance terjepit dari 2 sisi yang berbeda. Ditembakin kanan kiri tumbang, dan bahkan tiba-tiba Infinity lagi-lagi menjadi third party yang mengganggu fight dari negara-negara lainnya. Iya, dengan jarak yang begitu jauh, pantauan mereka yang lebih jauh juga melihat beberapa muncul badan langsung di end. DBD ingin menghabiskan, mengclearin area agar pintu masuk mereka lebih enak. Tapi dari Yudo juga masih diberikan kesempatan beberapa detik untuk menyelamatkan kembali teman-teman mereka. Dan circle kita bakal berganti kemana lagi nih? Wow, ke area di bagian depan atau seberang dari Chumacera saat ini, Windy. Iya, betul. Dari For Rivals masih enak banget. Dan juga untuk tim-tim yang masih memadati di bagian area compound Chumacera itu harus bisa berpikir panjang lagi, karena pasti untuk probabilitas untuk zona bisa bouncing lagi itu jauh lebih besar. Dan dari seorang Repo Boy, Leo masih sama-sama nge-hold posisinya juga, belum ada informasi sama sekali meminimalisir informasi yang diberikan dari tim DBD. Dan akhirnya 2 player diutus untuk dia bergerak aja mengincar ke bagian area low ground. Dan juga walaupun sedikit terpleset, nggak apa-apa, baginya masih bisa dia amankan. Itu dia, baginya sedang freestyle tapi masih lolos. Mereka mengambil bagian area TK karena terlalu lama kalau mereka bertahan sulit juga. Dan mereka berhasil masuk, tapi Desavier mengambil area bangunan kuning yang dimana disambut oleh ketiga player dari For Rival. Langsung saja difinishkan lagi, tapi masih ada 1 player yang lolos ke bagian lantai 1 dengan low SP. Frankie juga kelimpungan, mau tidak mau harus tabrak karena mobilnya hampir meledak
untuk bisa memakan seorang Frankie. Frankie masih bertahan dengan melakukan proning, posisinya masih terbackup oleh beberapa cekungan tipis. Yes, betul. Tadi rotasi dibangun oleh tim DB, ternyata diculik satu anggotanya mereka tapi dibalaskan kembali dengan diculiknya player dari tim Judo Alliance. 1 tukar 1 untuk posisinya tadi, tapi nampaknya fight juga kembali lagi terjadi. Tapi Apple, dia bisa melihat Frankie sedang proning, tapi nampaknya Frankie dipulangkan juga menjadi sebuah poin kembali untuk tim Vo Rivals dan total 9 poin eliminasi dikoleksi oleh tim Vo Rivals. Vo Rivals mulai menunjukkan taring mereka. Selama ini kita menunggu-nunggu ya, dan saat ini sudah mulai melihat bahwa ini Vo Rivals yang sebenarnya masih kuat dengan bertahan 3 player. Repo Boy juga masih repot untuk mencoba memikirkan turun ke bagian bawah harus bagaimana. Karena sangat tidak enak, mereka bisa saja disambut dari bagian atas. Tidak banyak space lagi yang bisa dimainkan, tapi di area sisi luar juga dari Chumacera masih banyak tim yang sibuk melakukan fight dan harus membangun rotasi mereka. Iya, betul, tapping, tapi nampaknya dari seorang Stone coba menumbangkan lagi punggawa-punggawa dari tim Don't Break Dreams dari tim Malaysia. Dan nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dia mendapatkan pick off-nya. Tapi di bagian area high ground ada tim SLD juga bisa mengganggu pergerakan dari tim Vampire. Tapi Boom Esport akhirnya kita bisa melihat begitu bebas. Tapi nampaknya Hexa sayang sekali belum sempat memberikan counternya. Ditumbangkan oleh seorang Repo Boy dari tim Judo. Hexa loncat sempat berdiam diri beberapa detik dengan tembak aku bang. Dan pada akhirnya itu karena dia kalau loncat kayak harus tunggu beberapa detik untuk pegang senjata lagi. Jadi ada animasinya ya. Belum sempat bergerak, langsung dengan pantauan begitu free shoot enak didapatkan. Dan dari Boom masih bertahan dengan 1 player saja, tapi pergerakan dari tim saat ini disambut dengan begitu enak. 2 tumbang. Gatani cukup pede bermain dari bagian atap rumah bata karena fokus di bagian belakang masih sibuk. Ada Okta juga mengganggu perjalanan dari Yudo saat ini. Iya, betul, dan juga Olio juga cukup mengganggu untuk pergerakan dari tim Boom maupun dari tim Infinity yang sudah join di party juga. Tapi nampaknya Olio ditangkap juga akhirnya oleh tim Infinity dan dipulangkan di hashtag yang ke-12 untuk tim Judo Alliance. Tapi fight juga terus terjadi. Kapong coba diburu oleh 3 punggawa dari tim Time Entertainment, tapi bagian belakang tiba lagi ada dari seorang Gatani. Lemparin nets, bisakah connect, tapi kayaknya lemparan nets seorang full cap memulangkan ataupun menokdown dirinya sendiri. Wah, Kapon sendirian saja tapi mengobrak-ngabrik permainan dari teman-teman tim Entertain. Tapi Bevi akankah dengan granat terakhir belum juga berhasil menumbangkan seorang Kapon karena dia terus bergerak untuk menghindari granat yang terus dibuka dari tim saat ini. Dia sendirian saja tapi tim juga belum berani untuk maju ke bagian depan karena bisa saja free shoot didapatkan oleh area musuh di bagian kirinya lagi. Iya, betul, coba dipush secara beriringan. Mungkin nampaknya dari tim Time Entertainment mencoba membuka tembakannya kembali, tapi akhirnya Explosive bisa memfinishing pergerakan terakhir dari tim BN United. Kepong dipulangkan di hashtag yang ke-11 untuk tim BN, tapi Infinity pun nampaknya dalam bahaya ditembakin oleh tim BN. Dan ternyata dengan vehicle explosion 1 player dari tim Infinity. Wow, DBD datang melepaskan area TK, tabrak dan masih lolos karena di depan mereka juga akhirnya rata dari Vampire. Dan dari SLD juga posisi mereka sangat enak, bisa mengamankan beberapa player dari bagian kiri. Tapi Bevi sudah terlihat dari Trongsin. DBD berhasil diratakan juga dan Boom. Nice try untuk Indonesia. Bayangkan Windy, di circle ke-6 tadi masih ada 10 tim. Dan ini dia dipaksa bergerak, akhirnya masa langsung banyak yang dilakukan di area lobby. Yes, betul, tapi 2 pro Indonesia masih standing strong untuk GD dan juga untuk tim Alter Ego. Lalu bisa sampai masuk ke dalam posisi top 7 walaupun di bot ditumbangkan di bagian sisi yang lainnya. Bahkan di seorang Nichil diburu juga oleh seorang Shirty dari tim Bacon. Wow. Dan sekarang lihat nampaknya Infinity diburu juga oleh tim-tim lainnya mereka karena benar-benar dijegat banget untuk mereka bisa masuk dalam zona yang selanjutnya. Bahkan diledakkan juga vehicle yang dimiliki dari seorang Gatani. Yes, betul sekali. Infinity tim elite yang berada di keadaan yang sulit sekali. Kita masih melihat perjalanan, masih ada 2 tim Indonesia Windy yang dimana juga Alter Ego masih menempatkan sedikit circle, tapi Boom sedang dijaga ketat dari seorang Ais. Tercicil sebuah damage lagi dari granat yang dibuka dari seorang Ais. Boom masih bisa bertahan dari GD, pada akhirnya menyisakan 1 player saja terakhir, tapi masih berlanjut fight dengan UMP-nya. Headshot didapatkan lagi dan lagi. SLD semakin bagus perjalanan mereka di game ketiga kali ini. Yes, betul. Total 7 poin eliminasi sudah mereka koleksi kembali. Tapi tumbangkan juga nampaknya oleh tim Time Entertainment. Tapi track juga terjadi dari 2 tim ini. Lihat POV begitu bebas diberikan oleh seorang Gosu. Tapping coba untuk bisa mengkonfirm lagi poin eliminasi dari seorang Explosive. Tapi nampaknya di bagian belakang Onsense
pun untuk memberikan backupnya juga cukup sulit karena terhalau dengan berpatiran yang ada di bagian area perbukitannya. Iya, sangat berani sekali karena mereka sudah mendapatkan knockout beberapa kali dan padanya Onseng juga terlihat. So, saya mau bilang solidaritas lagi nih. Silent Diamond saat ini berhasil menyicir setiap area musuh dan mereka berhasil, dan dari Genesis Dogma juga dipulangkan dari tim Bacon. 4 tim tersisa dan Alter Ego masuk dalam top 4. Tim Indonesia selalu berada di late game. Yes, betul, dan ini menjadi tren positif lagi pastinya untuk tim Indonesia karena top 5 tadi masuk dari Gede juga Alter Ego, dan sekarang Alter Ego masih standing strong dengan 3 punggawa mereka di bagian area atas. High ground dari Shine Like Diamond akan coba hadir lagi menyambut tim-tim lainnya, dan Fnatic menjadi wasit dipantau pakai Potato. Begitu berani langsung tabrak aja ke bagian area Broken Wall di bagian area luar defensif dari tim For Rivals. Ya, tapi mereka tidak terlalu mempunyai banyak waktu lagi. Sebentar lagi mereka harus maju bergerak dengan beberapa asap sudah kembali dibuka untuk menutup vision mereka. Dan ini dia For Rival juga masih sulit. Mereka dijaga, dibombardir dari tim Bacon. Jadi fokus mereka harus teralihkan. Potato sudah berhasil tas dari bagian pagarnya. 1 buah granat sudah dikokang, dikirimkan. Berharap bisa mendapatkan seorang Apple, tapi Apple masih berada di bagian ruangan yang lainnya. Tapi Renare juga posisinya terlihat. Awas jangan sampai overpick karena ini sulit untuk diselamatkan. Teman-temannya sudah berada di bagian depan. Yes, betul. Renal tadi putus untuk bisa menjadi backup terakhir untuk tim Alter Ego, dan Fnatic coba bermain di bagian area low ground juga. Alter Ego belum dalam kondisi yang begitu prima, tapi di bagian area sisi lainnya Bacon semakin terjepit lagi dengan Blizzard udah bergerak mau gak mau harus maju, tapi kalau misalkan dia maju sedikit bisa terbuka juga POV angle-nya dari tim Shine Like Diamond dari seorang Kwanji. Coba melihat lagi, dibuka lagi tembakannya dikali 3. Ini juga dapat Sharky menumbangkan posisi dari tim Boki. Begitu pola hal dengan tim Alter Ego. Ini tembakin juga diganggu juga poinnya dengan tim Shine Like Diamond. Wah, gokil. Benar-benar rapi sekali push mereka. Mereka tidak ingin meninggalkan satu buah momen, dan saat ini juga masih sibuk For Rival di push dari 2 player dari Bacon. Tapi Potato juga sudah terlihat harus bergeser ke bagian kanan, sangat low. Potato harus lolos masuk top 2 dan winner chicken yang didapatkan dari Shine Like Diamond. Tapi Alter Ego juga mendapatkan momen yang sangat baik di posisi kedua, Windy. Yes, betul. Wow, tadi top 5 untuk tim Indonesia dan juga top 2 untuk tim Alter Ego, dan akhirnya WJ disapu bersih oleh tim Shine Like Diamond. Dan ini first time-nya mereka berlaga di SEA, tapi di game yang ketiga mereka bisa membuktikan mereka bisa dapetin WWCD untuk di hari yang pertama. Hashtag 2, GD sudah. Betul. Alter Ego sudah hashtag 2. Sudah. Bung sudah WWCD. Tinggal NFT nih. Let's go. Bahkan WWCD pun bisa nih. Dan apalagi di Erangel nih. Bisa. Mereka juga sangat kuat. Tinggal kita tetap selalu berikan support yang terbaik dan doa yang terbaik juga. Dan ini dia WWCD dari Shine Like Diamond. Ya, betul banget. Dan juga kalau kita bisa lihat lagi, mereka sebenarnya itu finish di hashtag yang kelima untuk di PMPL Vietnamnya. Tapi karena ada Xavier, juara dari season lalu, kan dapat invited. Jadi ya slotnya turun ke Shine Like Diamond, tapi terbukti mereka performanya juga luar biasa untuk di hari yang pertama, Reski Boga. Mereka membuktikan bahwa kita layak. Kita layak untuk bisa mengimbangi tim-tim yang berada di si kali ini. Dan dengan satu WWCD yang baru dapatkan oleh mereka, bisa membantu mereka memboosting lebih pede lagi di sisa-sisa game untuk hari ini. Ya, betul banget. Berarti total masih ada 2 game lagi yang akan kita sama-sama saksikan. Tapi untuk setiap timnya ada yang masih berlaga 2 kali lagi, ada yang 1 kali lagi juga pastinya. Karena kan setiap tim akan bermain 4 match untuk setiap harinya. Ya, betul sekali, Windy. Dan pada akhirnya kita sudah bisa move on meninggalkan Miramar untuk hari ini. Sanok dan Miramar sudah selesai. Dan buat teman-teman semua tetap stay karena jangan meninggalkan, masih banyak keseruan juga. Masih ada 2 game terpenting juga untuk kita menutup hari pertama ini dengan baik lah ya. Semoga hari pertama dipimpin oleh Indonesia. Iya, semoga betul. Ya. Amin di puncak klasemen ya untuk di hari yang pertama dari overall rankingnya nantinya. Dan Shine Like Diamonds, keputusan yang bijak berarti ya. Mereka tidak ingin ngalah di San Martin dan terbukti malah Geek yang ngalah, dan itu malah menjadi sebuah keberuntungan untuk mereka bisa chicken dinner. Ya, dan memang enak juga posisi mereka tadi, walaupun bukit itu sebenarnya enak tidak enak juga, Windy. Bukit yang tidak terlalu besar juga, ketika bergerak juga sangat terbuka, tapi untungnya
tim-tim yang berada di area pergudangan Cumacera sudah tidak ada. Mereka semua sudah sibuk turun. Jadi pantauan ke area bukit mereka tuh tidak ada lagi. Jadi mereka tinggal menyambut saja atau nyayur ke bagian lower groundnya. Jadi lebih enak ya, dan juga bisa kita lihat banyak banget memang tim-tim yang juga cukup menyayur untuk di game kita yang ketiga kali ini. Di bagian area high ground dari Judo memang mereka kuat banget, tapi pada akhirnya zona yang menyulitkan juga, harus turun ke bagian area bawah. Mereka sulit untuk bisa bergerak lagi, bahkan benar-benar open banget dari angle-nya beberapa tim. Ya betul sekali, dan ini dia tadi memang benar-benar bonyok sih. Sebenarnya ide sudah enak. Beberapa waktu sebelumnya mereka sudah dapat area circle juga, tapi dipaksa harus bergeser. Ini pergerakan mereka sulit sekali, seperti yang dialami oleh Alter Ego juga. Memang bagus strategi yang dilakukan oleh Alter Ego. Fnatic bersama Potato dikirimkan menjadi Kang Pendobrak. Untuk Renalre tetap bertahan di bagian belakang untuk mencoba cover, tapi mau tidak mau Renalre ketika harus meninggalkan posisinya tersebut sudah sangat sulit, open sekali dan sudah dikunci juga oleh musuh. Ya betul, apalagi juga dari Renal yang kecelek duluan, backup dari belakangnya Alter Ego udah mulai pecah, makanya dari tim Shellac Diamonds mereka bisa langsung pede mendobrak masuk ke bagian defensive backline dari tim Alter Ego. Jadi dia untuk tim terus fokusnya ada Shellac Diamond, Alter Ego, Vorevil dan juga dari tim Bacon. Wow, lihat smoke dari Alter Ego bersama Bacon, Windy. Dan juga granat dari Vorevil. Tadi memang benar-benar tidak habis ya. Tidak habis. Mereka di rumah itu ditabrak oleh beberapa tim tadi. Mereka meratakan Geek Fam juga, Bacon juga. Jadi mereka dapat looting box lagi tuh. Betul. Dan juga nggak heran lah ya kalau misalkan dari tim Rivals dia time in blue-nya lebih banyak dibandingkan 3 tim lainnya, mengingat mereka juga turun di bagian area utara padahal flat map-nya pelit. Tapi mereka tetap komit, konsisten. Kita ke utara dulu nggak apa-apa, kita bisa main late game dan juga itu terbukti mereka juga cukup konsisten masuk sampai ke posisi top 4-nya. Ya, tadi mereka sudah memikirkan tuh, mengambil atau mengkalkulasi juga mereka ke area CDV, otomatis mereka looting. Betul. Pasti akan termakan oleh Blue Zone pertama sampai kedua, dan itu ya mereka lebih bertahan lama di Blue Zone. Dan ini dia untuk match ranking kita, WWCD 29 poin juga nih, sama dengan Boom tadi ya. Yang tadi sebelumnya ya, untuk di game yang kedua dari Miramar juga dan Shellac Diamonds menambah boostingan poin lagi dengan total 29 poin. Dari Alter Ego pun masih dengan tren positif mereka, kali ini lebih step up lagi dengan 16 poin. GD mendapatkan tambahan 7 poin, dari Boom juga masih mendapatkan tambahan 2 poin untuk di game yang ketiga. Iya betul sekali, karena benar-benar tadi wah, circle ngepreng-ngepreng tadi banyak juga yang sudah dapat area enak di area perbukitan belakang Cumacera. Betul. Kalau semisal circle ke situ juga Windy, hancur benar-benar tidak banyak. Ya? Tapi emang. Kenapa emang? Ya ini emang MVP-nya didapatkan dari Vorevil Eipuan. Wow, ini akhirnya baru terlihat lagi dengan 874 damage, 7 elim didapatkan, 40% kontribusi. Memang tadi terlihat Eipu sibuk sekali ya Windy, dia membantu, dia bersama pemburu sih tadi tuh. Iya betul. Berarti kalau kita bisa mention dari player-player tim Vorevils, terutama dari seorang Eipu juga, ini berarti dari awal dari Vorevils ini awalnya mereka ngambil roster-roster dari Dingos MPX. Diambil pemburu, Epi, Reed sama Apple, tapi sekarang yang tidak terlihat dari Vorevils itu tidak adanya Reed yang dimana sedang dilawan ke Axis Red One. Wah, kelas ya Win, di lengan kanan mereka tuh ada tel PUBG Mobile Global Championship. Betul. Karena mereka sudah pernah merasakan BMGC. Udah ada achievementnya sendiri ya kan, betul. Untuk tim U ataupun dari tim Vorevils. Ingatnya Yudu Vorevils Alliance dulu nih dari kemarin. Karena sempat bareng. Nah itu dia Windy, dan ini dia Windy. Ada pergeseran, ada pergantian juga poin-poin yang dimana SLD mereka dari tadi ya walaupun belum mendapatkan WCD di game yang pertama dan kedua, tapi mereka juga bisa bertahan mengambil beberapa poin-poin juga dan mendapatkan placement yang bagus juga dengan dapat satu momen terpenting di game ketiga ini langsung menjadi Kang Dobrak di posisi pertama. Betul, tapi lihat untuk 3 tim Indonesia ada Boom, Alter Ego dan juga Genesis Dogma ini memberitahukan ke setiap tim yang ada Indonesia juga patut diwaspadai menjadi regional yang juga cukup kuat untuk di Southeast Asia, dan bahkan game poinnya ini selisihnya tipis banget Reski. Selisih 1, selisih 2, selisih 3, selisih 4 itu gampang banget kejar untuk setiap game yang ada. Ya betul sekali, dan masih ada satu tim Indonesia juga NFT yang masih berada di lembaran kedua, sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka juga ya penyesuaian mereka harus lebih tinggi lagi. Betul. Dan saya rasa mungkin hari pertama hari kedua ini mereka cepat untuk bisa menyesuaikan. Hari ketiga ke limanya sampai 45 itu bakal bagus sih NFT. Betul, karena mungkin dari Boom AEGD kan juga mereka udah bermain di PMRC, tapi kita akan melihat juga untuk recap perjalanan dari 4 tim yang cukup maksimal nih untuk game kita yang ketiga yaitu Miramar. Ini dia untuk recapnya.
Nah ini dia ada Bacon, SLDF Rival dan juga Alter Ego. Yang dimana kita tahu tadi Bacon mengambil Los Leones, Alter Ego juga mengambil area scrapping selatan juga dari bawah Los Leones. For Rival ini menarik juga perjalanan mereka ya, benar-benar sulit juga tapi mau tidak mau keberanian yang lebih ditingkatkan lagi dan pada akhirnya dengan jarak begitu jauh touchdown di area langsung dalamnya cuma Cera Windy. Iya betul, tapi kalau misalkan kita lihat